dal alif dal ain alif hamzah, du'aun. Kemudian dengan bahasa kita doa, donga. Minta donga, doa. Doa itu secara definisi artinya tolabul fi'li awil kaffi minal adana ilal a'la. Tolabul fi'li awil kaffi, minta untuk dikerjakan, awil kaffi ataupun minta untuk ditinggalkan. Ya Allah, nah itu doa. Minal adana yang berasal dari rendah, yang orang paling rendah, dari bawahan ilal a'la kepada yang lebih tinggi, itu namanya doa. Jadi kalau umpama permohonan dari bawahan kepada atasan, itu namanya doa. Apa namanya? Maka kalimatnya harus pakai kata-kata mohon. Jadi kalau umpama dari bawahan ke atasan, itu kata-katanya mohon, minta tolong, pakai mohon, sebab doa. Nah sebaliknya, kalau dari atasan ke bawahan, itu namanya perintah, amr bahasa. Ada perintah wajib amr, ada perintah meninggalkan, nahi namanya. Tuh. Nah para jamaah yang dimuliakan Allah, tetapi yang dimaksud doa di sini adalah doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis la ta'jizu fid du'ai fa innahu la yahlika ma'ad du'ai ahadun. Kata Nabi, la ta'jizu, janganlah lemah, janganlah malas, janganlah ogah-ogahan kamu semua fid du'ai, di dalam berdoa. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Subhanallah. Pakis. Masya Allah. Dikira ngaji kemakan, sok kita. Nah para jamaah yang dimuliakan Allah, la ta'jizu fid du'ai, jangan kamu bermalas-malasan, jangan lemah kamu fid du'ai, di dalam doa terus. Agama selalu mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, sesudah makan berdoa, bahkan mau berhubungan suami istri pun berdoa. Betul apa betul? Allahumma jannibni syaitan wa jannibni enggak kabur. Ma razaqtana. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada godaan syaitan. Ya Allah. Ya. Kompak. Alhamdulillah. Udah geser aja sini. Enggak apa-apa, Mik. Ya, geser. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, ahlan wa sahlan. Bang Awe, Pak Jinasori, Pak Kis, Pak Ajis. Fa innahu la yahlika ma'ad du'ai ahadun. Rawahu Ibnu Hibban fi shahihi wal hakim. Karena sesungguhnya tidak akan rusak orang yang selalu berdoa. Istilah kata enggak bakalan ada ruginya kalau kita selalu berdoa. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kata Haji Roma Irama, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Nah gitu. Ini para jamaah yang dimuliakan Allah,
Jadi jangan malas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yunjikum min aduwikum wa yadaru lakum arzaqakum tad'unallaha fi lailikum wa naharikum fa inna du'a silahul mu'min. Rawahu Abu Ya'la. Kata Nabi, ala adullukum, maukah aku tunjukkan, ala ma yunjikum, kepada perkara yang bakal nanti menyelamatkan kalian semua, min aduwikum, daripada musuh-musuh kalian semua, selamat daripada serangan musuh. Wa yadaru lakum arzaqakum, dan kamu mendapatkan rezeki-rezeki kalian semua. Musuh nggak punya rezeki banyak, enak banget tuh. Sahabat banyak, betul apa betul? Hujan datang ngaji kita, alhamdulillah, karena ada keterikatan persahabatan. Betul apa betul? Masya Allah. Musuh nggak punya, sahabat banyak, duit banyak, bini cakep, wah, kan bini termasuk rezeki juga. Betul apa betul? Iya. Jadi kalau bininya satu berarti rezekinya satu, kalau bininya dua berarti rezekinya begitu emang tafsirannya. Maka caranya, ala adullukum ala ma yunjikum min aduwikum wa yadaru lakum arzaqakum, maukah aku tunjukkan kepada perkara yang bisa menyelamatkan kalian semua daripada musuh-musuh kalian, lalu kamu mendapatkan rezeki-rezeki kalian semua? Tentu jawabannya mau. Maka kata Nabi, tad'unallaha fi lailikum wa naharikum, selalulah berdoa kepada Allah, fi lailikum, di waktu malam, wa naharikum, dan waktu siang. Malam berdoa, siang juga fa inna du'a silahul mu'min, karena doa itu adalah merupakan senjata orang. Maka senjata orang mukmin itu doa. Maka kalau lihat binatang-binatang yang lain, hewan-hewan yang lain, itu selalu diberikan dibekali dengan senjata masing-masing. Ular kobra dengan bisanya, ular piton dengan gulungannya, buaya dengan cengkramannya. Betul? Kemudian kalau yang namanya cumi-cumi, gurita di laut biar menyelamatkan diri, Allah bekali dengan apa? Tintanya. Betul? Ada bunglon yang bisa berkamuflase dengan pohon. Untuk apa? Menyelamatkan. Senjatanya. Maka senjatanya kita selaku manusia, orang yang beriman kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan, senjatanya adalah ad-du'a. Doa. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Allahu, adapun Allah as-samad, tempat di mana kita meminta, keluh kesah, curahan jeritan hati kita, tidak lain dan tidak bukan, tempatnya adalah Allah subhanahu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu yang kedua, setiap doa yang dipanjatkan, setiap doa yang kita mintakan kepada Allah, setiap doa, permintaan yang dimohonkan kepada Allah, Nabi mengatakan, fa inna bi anna da'watahu mujabah, setiap doa itu mujabah. Di apa? Diijabah. Harus yakin. Wa iqbaluhu 'alallahi maqbulun, dan datangnya kepada Allah itu makbulun, diterima. Gak ada istilah doa orang mukmin itu yang ditolak, gak ada. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, ud'uni astajib, berdoalah kalian semuanya kepadaku, astajib lakum, niscaya
kalimatnya pakai jawab daripada amr. Astajib, aku akan jawab, aku akan kabulkan. Astajib lakum, aku akan jawab doa-doa kalian. Ini jangan ragu, Pak. Jangan ragu dengan doa-doa kita semua. Maka jangan bermalas-malasan, jangan bosan-bosan, jangan berhenti, terus kita berdoa. Enggak ada masalah, enggak ada problem, berdoa. Apalagi kita sedang ada dalam masalah, berdoa. Karena fa inna du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata daripada orang. Maka kata Nabi faqala sallallahu alaihi wasallam, faqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun, bukan hayyun, hayyun. Innallaha hayyun, sesungguhnya Allah itu maha pemalu. Kalau hayyun maha hidup. Kalau dibaca hayyun artinya maha pemalu. Haya. Karimun, Allah itu maha dermawan. Terlalu kencang suaranya keluar. Nggak enak. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, dua sifat Allah itu, yang pertama memiliki sifat pemalu. Jadi kalau kita memiliki sifat pemalu berarti memiliki sifat Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Allah itu memiliki sifat Rahman, Maha Pengasih. Maka kita juga harus memiliki sifat rasa kasih. Allah itu Maha Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maka kita pun harus memiliki sifat sayang. Itu begitu. Allah itu Maha Pemalu, maka kita pun harus memiliki sifat pemalu. Bukan malu-malui. Beda. Betul apa betul? Karimun, yang maha dermawan. Nah, Nabi katakan, yastahyi idza rafa'ar rajulu ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sipron khaibatain. Nabi mengatakan Allah amat sangat malu. Yastahyi, Allah amat sangat malu. Idza rafa'ar rajulu, ketika ada seseorang yang mengangkat ilaihi kepada Allah, yadaihi mengangkat kedua tangannya. Maka sunnah Pak kalau berdoa itu diangkat kedua tangannya. Rafa yadaihi, diangkat kedua tangannya. Begini diangkat. Bahkan Nabi kalau berdoa itu sampai kelihatan bulu ketiaknya. Bulu ketiaknya. Sampai kelihatan putih ketiaknya. Bagus. Kalau Umar bin Khattab itu dengan satu telunjuk, ini taruh di sini, kemudian tangannya diangkat begini, kemudian telunjuknya diangkat ke atas. Itu doanya, cara mengangkat tangannya Umar bin Khattab. Maka enggak apa-apa, berdoa ini begini, berdiri, ropa yadai, kedua tangannya itu diangkat. Sunnah tuh. Sebab itu ekspresi orang amat sangat membutuhkan. Idza rafa rajulu ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sipron khaibatain. Ketika ada orang mengangkat kedua tangannya, artinya berdoa kepada Allah, meminta, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan merasa malu ayyaruddahuma, ketika tangannya itu turun ke bawah, kembali sipron haibataini, kedua tangannya dalam keadaan kosong melongkok. Artinya apa? Doanya tidak diijabah. Allah malu ketika ada permohonan seorang hamba kepadaku sampai dia rela kedua tangannya diangkat. Allah malu kalau doanya tidak dijawab. Allah malu kalau dia turun tangannya itu kosong daripada jawaban-jawaban doa. Makanya harus yakin Pak, ud'uni astajib, berdoa. Selama kita menjalankan
kewajiban kita selaku manusia dan kita beriman kepada Allah harus yakin, Pak, doa kita mustajab. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepadaku anni tentangku fa inni qarib, maka sesungguhnya aku amat sangatlah dekat. Qarib, amat sangat dekat. Wazan fa'il, amat sangat dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku yang akan mengkabulkan, aku yang akan menjawab orang-orang yang berdoa idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah dia mengikuti ataupun menjalankan apa-apa yang aku perintahkan. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepada. Jadi syaratnya selama kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, tunduk patuh kepada perintah Allah, dan juga kita beriman kepada Allah, doa-doa itu mustajabah. Apa? Mustajabah, insya Allah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, nah pertanyaannya, Pak Ustadz, saya lama sekali berdoa tapi seakan-akan doa saya tak kunjung dijawab. Sepertiga malam saya sudah bangun, bahkan ngajak anak dan istri saya, bahkan sampai saya menangis di atas hamparan sejadah, berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya, tapi saya rasa belum ada perubahan yang saya rasakan. Saya pengen jadi orang kaya raya dari dulu, begini-begini saja, hidup dalam keadaan fakir miskin, bahkan belangsak selamanya. Padahal berdoa kita, betul apa betul? Kalau jomblo umpamanya, ya Allah berikanlah pasangan hidup kepadaku, tapi gak kunjung datang tuh jodohnya. Kalau umpamanya badan dalam keadaan sakit, kemudian kita berdoa, ya Allah pengen sehat tapi belum juga dijawab tuh doanya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana solusinya? Nah, perlu difahami para jamaah yang dimuliakan Allah, 3 jawaban doa. Ada berapa? Ada 3 jawaban doa. Kata Nabi, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha itsmun. Tidaklah seorang muslim yad'u, dia berdoa bida'watin dengan satu doa. Satu doa, enggak banyak, satu doa. Laisa fiha itsmun, di mana di dalam doa itu tidak ada unsur dosa. Ada enggak doa yang unsurnya dosa, ada enggak? Doa yang isinya dosa ada enggak? Apa namanya? Doa sumpah serapah. Dosa. Doa nyumpahin orang, dosa. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, itu namanya doa yang isinya dosa. Maka kata Nabi, la tad'u ala anfusikum wala auladikum wala amwalikum. Janganlah sekali-kali kamu sumpah serapah ala anfusikum, atas diri kalian semua. Jangan sumpah serapah. Kalau ngomong jangan asal bunyi, asal bunyi. Waduh, apes banget gua nih hari ini. Waduh, aturan mah jadi milik. Ngomong kan begitu, suwe. Itu nggak boleh kayak begitu. Kenapa? Ditakutkan doa yang dia ucapkan itu
ucapkan itu seiring dengan waktu, di mana waktu itu adalah waktu istijabahnya doa. Hati-hati kalau ngomong. Ya. Kadang-kadang kita bilang suka seperti itu. Gak boleh, gak boleh. Insya, gak boleh. Ala anfusikum, nyalin diri sendiri gak boleh. Yang kedua, wala auladikum, ataupun sumpah serapah dengan anak-anak kalian semua. Kadang-kadang kalau kita seorang bapak kesel sama anak, sampai ngomong kagak jelas. Kalau ibu umpamanya anaknya nangis minta duit, saking keselnya sampai dibilangin nama-nama binatang. Betul apa betul? Gak boleh. Wala amwalikum, ataupun sumpah serapah atas harta-harta kalian semua. Gak boleh. Punya motor, mau kondangan, tahu-tahu mogok, ditendang itu motor, dasar motor sialan. Gak boleh. Dibanting tuh motor guprak, ditendang banyak, motor sialan. Orang lagi buru-buru cerita mogok, kata motor, emang salah siapa? Kata motor, kalau bisa ngomong emang gua pikirin, lu yang lupa isi bensin nyalain gua. Betul apa betul? Ditendang-tendang tuh motor. Ada nggak yang begitu tuh? Janganlah, jangan. Kita lagi buru-buru, mobil kita tahu-tahu ditendang-tendang tuh ban mobil. Kalau ditendang bodinya mah penyok. Mobil sialan, suwe banget. Nggak boleh. Agama melarang. Takut apa yang diucapkannya itu seiring dengan waktu, di mana doa kalau doa mustajabah itu benar-benar mobil sial selamanya, Pak. Motor sial selama-lamanya, nggak bakalan ada hokinya. Karena memang didoain sama dirinya sendiri, disumpahin serap sama dirinya sendiri. Makanya kalau ngomong yang baik-baik. Insya itu hadis itu. Insya wala qati'atu rahmin, ataupun doa yang tidak ada unsurnya qati'atu rahmin, memutuskan tali silatur. Jangan. Ya Allah, saya punya saudara, gua mau sebel banget sama dia, nggak akur juga sampai seumur hidup, sampai mati juga, masa bodoh. Ada nggak yang begitu tuh? Hah? Nyumpahin saudaranya, nyumpahin tetangga. Sebab itu memutuskan tali silatur. Apalagi doain orang tua. Doain orang tua, ibu bapak, untuk memutuskan tali silaturahmi. Enggak boleh. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit lagi. Sebentar lagi. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, illa a'tahullahu ihda salasin, maka Allah bakal memberikan kepadanya ihda salasin, salah satu dari yang tiga. Ini tiga jawaban doa, tiga jawaban doa, tiga jawaban doa, tiga jawaban doa. Yang pertama, imma ayu ajila lahu bidawatihi. Yang pertama, imma ayu ajila lahu bidawatihi. Yang pertama, ada kalanya, kalimatnya pakai imma, ada kalanya Allah mempercepat lahu dengan kepadanya bidawatihi, dengan doa-doanya. Allah mempercepat, membayar tunai doa-doanya. Dibayar konta, dibayar tunai. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakitku ya Allah. Allah kasih sehat, doanya dibayar konta. Ya Allah, berikanlah kelapangan rezeki kepadaku ya Allah, dengan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah ya Allah. Saya pengen berziarah ke tanah suci Makkah Mukarramah
sehat walafiat, usaha lancar, jauh daripada orang-orang yang jahat, jauh daripada orang-orang yang dolim. Andaikan ada kedoliman mereka, kembalikanlah kepada mereka menjadi keberkahan dan kebaikan. Lalu dijawab sama Allah, usahanya lancar, badannya sehat walafiat. Itu artinya apa? Imma ayyu ajila lahu bida'wati. Allah menjawab doanya secara langsung. Kadang-kadang kita ketika berdoa itu seperti makan cabai. Hari itu dimakan, hari itu berasa. Memang kita nggak sabar. Kalau doa itu pengen buru-buru. Kedua, jawaban doa itu para jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau ada orang yang berdoa kepada Allah dengan sesuatu tapi tidak kunjung dia rasakan sebagai jawaban doanya, lalu jangan berputus asa daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, teruslah berdoa. Maka kata Nabi yang kedua, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirati wa imma yang kedua jawaban doanya ada kalanya Allah simpan itu apa? Jawaban doanya itu lahu untuk dia fil akhirat. Di mana? Di akhirat. Jadi di dunia enggak dikasih. Tapi nanti Allah kasih di mana? Di akhirat. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau hari ini kita berdoa tentang sesuatu lalu belum merasakan jawaban doa itu, jangan berputus asa lalu kita berhenti berdoa. Tapi ingat, siapa tahu doa yang kita panjatkan itu Allah simpan jawaban doa itu nanti di mana? Di akhirat. Itu yang keberapa? Yang kedua. Maka dalam hadis, yad'ullahul mu'mina yaumal qiyamati hatta yuwaqqifahu baina yadayhi fayaqulu abdi inni amartuka an tad'uni wa wa'adtuka an astajiba laka fahal kunta tad'uni. Nih cerita yad'ullahal mu'min, Allah bakal mengundang. Nih yang undang Allah. Al-mu'mina kepada orang mukmin yaumal qiyamati pada hari kiamat. Orang mukmin nanti bakal dipanggil sama Allah. Orang mukmin bakal dipanggil sama Allah, berhadap-hadapan langsung. Ya Allah. Hatta yuwaqqifahu baina yadayhi, sehingga dia berdiri di hadapan Allah. Masya Allah. Berdiri di hadapan Allah Rabbul Jalil. Satu-satu berdiri di hadapan Allah. Kemudian Allah katakan kepada orang tersebut, abdi, apa artinya? Hambaku, ini sesungguhnya aku amartuka, aku telah memerintahkan kepadamu antad'uani, agar engkau berdoa kepada aku. Wa wa'adtuka, dan aku pernah berjanji kepadamu, an astajiba laka, aku akan menjawab segala permohonan-permohonanmu. Fahal kunta tad'uni, apakah engkau berdoa kepadaku? Nah, lalu orang itu akan berkata bagaimana? Naam ya Rabb. Naam itu apa? Ya Rabb. Fayaqul amma innaka lima tad'uni bidawatin illa stujiba laka. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah tanya kepada orang tersebut, apakah engkau dulu pernah berdoa kepadaku? Iya ya Rabb. Kemudian Allah katakan, bukankah aku berkata kepadamu setiap doa yang
engkau panjatkan itu akan aku jawab. Maka kalau dulu engkau pernah berdoa kepadaku, maka hari ini aku akan jawab doa-doamu. Jadi apa yang pernah kita minta hari ini, kalau seandainya belum dikasih sama Allah, yakinkan Allah sedang menangguhkan itu jawaban doa, bakal nanti di mana? Di akhirat. Itu harus yakin. Insya terakhir, gak usah panjang-panjang. Dan yang ketiga, jawaban doa itu mawe es. Wa imma ayyusarrifa anhu minas su'i misliha qal idan naksir qal Allahu akbar. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga jawaban doa itu enggak dibayar tunai, enggak pula disimpan di akhirat, tapi doa itu Allah ganti dengan sesuatu yang lebih indah menurut Allah. Masya Allah. Karena Allah yang mendesain kita, Allah yang menciptakan kita, yang tahu persoalan kita siapa, yang tahu kebutuhan kita siapa, yang tahu baik buruknya kita siapa. Allah. Betul apa betul? Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga jawaban doa itu Allah tidak memberi apa yang kita minta, tapi Allah menggantinya sesuatu dengan sesuatu yang lebih baik, yang lebih bermanfaat. Pernah saya cerita, dulu ada tukang jualan ke pasar di Pikul. Sebelum berangkat dia berdoa kepada Allah, habis sholat duha mawe, Allahumma inna duha'uka wal baha wal jamala jama wal quwwata wal ismata. Doanya Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa'a, ya Allah andaikan rezekiku masih ada di langit tolong, wa in kana fil ardi fa'a, andaikan rezekiku masih nyangkut di dasar bumi tolong, wa in kana ba'idan faqribu, andaikan masih jauh tolong dekatkanlah, kalau sedikit tolong banyakkanlah, kalau lagi susah nih. Doanya wa in kana mu'siran fayasir, kalaulah masih susah, gelemeng-gelemengnya itu enggak kelihatan, fayasir, mudahkan lewat doa. Sebab para jamaah yang dimuliakan Allah itu namanya doa, kita berbisik di bumi dapat didengar di mana? Di langit. Dengan doa bisa menggetarkan atas. Habis berdoa dipikul tuh dagangannya, di sampel ya, bikin sampel ya, catering gitu ya. Dipikul lah dagangannya itu, dagangannya mau kemana? Ke pasar. Jalannya kan di depan, jalan umum, lewat mobil angkot, dia lewat pematang sawah, nyebrang. Tahu-tahu di tengah sawah kepleset. Galengan itu galengan, tahu galengan? Jalan sawah, pematang sawahnya itu abis malam itu hujan, licin, gejebur. Di mana? Di Bogor ya, memang suasana di Bogor. Gedebluk, bahasanya apa? Gedebluk. Kalau udah leher, jalannya leher. Ya kan ditonggok ke hana. Dipikul nggak ketahan, jalannya licin, gedebluk, jatuh, barang-barangnya acak-acakan semua, lalu dia berkata kepada Allah, ya Allah, bukankah tadi sebelum berangkat aku berdoa minta rezeki, andaikan rezekiku ada di langit tolong, tapi boro-boro untung, ini ya Allah buntung. Benar apa benar? Modalnya juga nggak kembali, Pak. Orang acak-acakan. Ada nggak yang mengalami kayak seperti itu? Ada. Itu cerita. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, habis acak-acakan begitu, dalam keadaan tangan hampa, aturan mah
laris manis Tanjung Kimpul, laris manis Tanjung Kimpul, barangnya habis duitnya. Ini mah barangnya habis duitnya habis, nggak kumpul. Nah, pulang ke rumah dalam keadaan hatinya gondok, dalam keadaan hatinya menyesal, dalam keadaan hatinya berprasangka buruk kepada Allah, seakan-akan doanya tidak. Datang ke rumah ditanya sama istrinya, "Bang, kenapa pulang lagi nggak jualan?" Sambil marah, kumisnya naik. Orang Bogor, kumisnya naik. Sambil matanya melotot. Orang Bogor. Bahasanya kan bahasa sudah teneus ya. Habis jatuh, pasti nggak bakalan jualan. Kata istrinya kan solehah. Istrinya yang solehah, bukan istrinya malah ngomporin. Lagian abang tahu hujan nggak pelan-pelan apa? Malah dikaprot sama lakinya. Benar apa benar? Tapi kalau istri yang solehah begini ngomongnya, "Bang, ya sabar lah. Barangkali hari ini bukan rezekinya abang. Kan masih ada esok hari, Bang. Udah abang mandi sono enggak? Sono mandi, Bang. Bikinin kopi." Bener, bikinin kopi. Kok bisa begitu? Bikinin kopi tuh sama bininya tuh. Sambil dilihatin sama bininya, "Ayo Bang, tambah Bang. Kopinya Bang." Emang Bang. Ya Allah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, selesai mandi, selesai rebahan, habis ngopi ngerokok, HP-nya bunyi, kring. Dari yang muda. Udah dengerin baik. Udah dari yang muda. HP-nya bergering bunyi. Tahu-tahu dari WA grupnya dia, pedagang, apa namanya, pedagang anu lah, pedagang asongan, komunitas pedagang. "Mas, di mana posisi?" "Di rumah." "Emang gak ke pasar?" "Enggak." "Emang kenapa?" "Orang jatuh." "Syukurlah Mas jatuh." Marah-marah. "Lu nyukurin gua orang jatuh, boro-boro modalnya bisa kembali, boro-boro untung modalnya juga nggak kembali." "Bukan begitu Mas. Saya dengar dari grup WA teman-teman sampean itu yang biasa jualan itu naik angkot, saya dengar angkotnya kebalik masuk jurang dalam Mas, malu di Bogor. Masuk jurang 20 meter. Naik tebing, jatuh ke tebing. Dari apa? Dari tebing jatuh ke jurang. Dan saya dapat kabar mobilnya kebakar dan semuanya meninggal. Nah, orang yang kepleset, yang tadinya suudzon kepada Allah, gondok hatinya, kesel. 2 jam kemudian dia tersujud syukur kepada Allah. "Ya Allah, terima kasih. Untung saya kepleset. Untung saya jatuh. Kalau saya tidak jatuh, kalau saya tidak kepleset, mungkin nyawa saya hari ini sudah tidak ada." Seakan-akan Allah mengatakan begini, "Mas, hari ini nasibmu kurang baik. Engkau berdoa meminta rezeki kepada aku, tapi rezekimu aku tahan hari ini. Rezekimu aku ganti dengan keselamatan panjang umur. Coba mendingan mana?" Betul apa betul? Nah, artinya apa? Allahumma in kana rizqi fis sama yang dibaca di waktu pagi sebelum kita berangkat, Allah ganti bukan dengan rezeki yang dia minta hari itu, tapi Allah ganti dengan kesempatan panjang umur, selamat dari bencana dan musibah. Itu juga merupakan jawaban daripada doa. Maka janganlah bermalas-malasan, terus berdoa, karena berdoa adalah merupakan bagian daripada ibadah. Insya Allah dengan doa akan indah pada masanya. Bahkan kita lupa kapan doa itu kita panjatkan, tahu-tahu Allah ngasih sesuatu. Oh, doanya 5
tahun yang lalu baru berasa sekarang. Bisa kan begitu? Kalau ukuran kita para jamaah yang dimuliakan Allah bisa. Karena Nabi pun berdoa tidak bimsalabim abrakadabra. Nabi berdoa supaya pindah kiblat dari masjid mana? Dari Palestina, Masjid Al-Aqsa untuk pindah kemana? Ke Masjidil Haram. Itu tidak bimsalabim abrakadabra. Nabi yang minta. Berapa lama baru diijabah doanya Nabi? 17 bulan. Berapa? 17 bulan baru doanya dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ukuran Nabi. Apalagi ukuran kita. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jam 9:05 Brazil lawan Kroasia. Orang jadwalnya jam 9:10. Mudah-mudahan berkah. Insya Allah nggih, doanya takut. Kiwayu doa mainkan ya. Ayo. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal aqwa 'inda al hisab. Allahumma iftah lana babal khair wa babal barakah wa ni'ma wa rizqi wa bal quwwah wa basiha wa basalama wa bal afiyah wa jaddati. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma sabbitna mal iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bil istiqamah wa akhirna minad dunya ma'al iman wa khatim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli balai dunya wa adzabil akhirah darul dunya wa darul akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan analu biha ziyarata sarafika Makkah wa ziyarata sarafil Madinah wa hajja fi Arafah wa hajja fi Arafah wa hajja fi Arafah. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Fatahu ya Razaq ya Fatahu ya Razaq ya Fatahu ya Razaq ya Kafi ya Mughni ya Rahim ya Wadud ya Ali ya Kabir ya Alim ya Qadir ya Sami ya Basir ya Latif ya Khabir. Allahumma tubbi fi taysir kudasir fa inna taysir kudasir al-yasir. As'aluka yusra wal muwafaqata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah kajian pada malam hari ini yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Dudu Lukmanul Hakim. Semoga menambah keilmuan kita dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mewakili pengurus Musholla Al-Azhar, apabila ada kata-kata yang salah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.